Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kita mati. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu video yang mungkin video ini bisa menjadi teladan bagi kita, dan juga bukan hanya bagi kita sebagai warga Indonesia, dan juga bagi pejabat-pejabat lainnya, di mana ada seorang wali kota yang cukup tinggi rasa toleransinya terhadap umat beragama, di mana wali kota ini di daerah Mobago, dia menghadiri perayaan sekolah Katolik ya, sekolah Katolik. Menurut kesaksiannya dia pernah bersekolah di sana di Katolik, dan dia masih hafal doa Bapa Kami. Nah teman-teman, seperti apakah cuplikan videonya? Mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang dipimpin oleh Bapak Jody Ana. Selamat datang yang Bapak Uskup. Pengguntingan pita paut Regina James. 1, 2, 3. Yang tak kalah terkenal ialah tentunya orang nomor satu di kota ini, yaitu Wali Kota Kota Mobagu, Haja Tatongbara. Lahir pada tahun 1967, ia adalah Wali Kota Kota Mobagu kedua sejak tahun 2013, dan kini telah menjabat selama 2 periode. Haja Tatongbara dikenal sebagai pemimpin yang luar biasa, berintegritas, dan penuh toleransi. Ia selalu mengajarkan kepada masyarakatnya untuk hidup dalam damai dan saling mengasihi. Tak heran di masa kepemimpinannya, kota ini meraih peringkat 7 kota paling toleransi di Indonesia, bersamaan dengan kota Manado yang juga meraih peringkat 1 kota toleransi pada tahun 2017 menurut Setara Institut. Toleransi di kota-kota Mobagu begitu terasa hingga saat ini. Salah satunya pada tanggal 20 Juni 2022, Wali Kota Kota Mobagu Haja Tatongbara meresmikan PAUD Regina Coeli dan Gereja Katolik Santo Paulus Tumubui yang merupakan gereja Katolik kedua di kota-kota Mobagu. Ditemani Uskup Manado Monsinyur Roli Untu dan Pastor Paroki Pastor Rio Sumayo PR, Wali Kota Kota Mobagu datang membawa sukacita bagi umat Katolik di paroki ini. Wali Kota mengatakan bahwa dulunya ia pernah bersekolah di sekolah Katolik, ikut membersihkan gereja, bahkan masih hafal beberapa doa yang dulunya pernah ia doakan di sekolah Katolik. Wali Kota pun secara spontan langsung mengucapkan doa Bapa Kami dan doa Salam Maria yang membuat umat Katolik yang hadir saat itu terkejut dan begitu takjub akan toleransi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Wali Kota Kota Mobagu. Berikut cuplikannya. Saya sekolah di SMP Katolik dulu. Saya masih ingat doanya tadi, doa Bapak Kami. Kurang lebihnya saya masih ingat. Bapak Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Itu masih ingat saya. Satu lagi doa yang diajari di sekolah dulu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Serta Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Saya masih kecil SMP membersihkan gereja. Bersihkan dulu masih pastor orang Belanda.
Nah, itu dia videonya yang sudah kita lihat, sudah kita tonton yang teman-teman. Ini adalah seorang wali kota yang cukup luar biasa, menjunjung tinggi toleransi, menumbuhkan rasa damai di antara umat beragama. Nah, jadi ini cukup luar biasa. Menurut kesaksiannya bahwa dia pernah bersekolah di sekolah Katolik, pernah membersihkan gereja dan lain sebagainya, sampai dia masih bisa menghafal doa Bapa Kami. Nah, tapi sampai sekarang dia masih tetap seorang muslimah yang cukup luar biasa. Nah, jadi saya heran kalau akhir-akhir ini teman-teman, ada orang yang sangat benci terhadap orang Kristen, sampai mereka bisa menghancurkan gereja, bisa merusak gereja, bisa bawa bom bunuh diri. Nah, ini saya heran entah apa yang bisa membuat mereka bisa seperti itu. Ya mungkinkah doktrin-doktrin yang ditanamkan kepada mereka, tetapi ini merupakan satu teladan bagi kita semua. Nah, mulai dari warga Indonesia sampai kepada para pejabat, supaya ini perlu diteladani. Nah, jadi sekalipun dia sudah pernah sekolah di sekolah Kristen dan pernah bersih-bersihkan gereja, pernah hafal doa Bapa Kami, dan mungkin dia pernah ikut dalam persekutuan Kristen, tetapi sampai sekarang dia tetap muslimah. Kenapa? Karena itu tidak bisa menggoyahkan imannya. Nah, artinya dia tetap punya pendirian. Nah, tetapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan bisa mengaruniakan iman kepadanya, kita tidak tahu ke depan. Tetapi yang jelas yang kita berikan apresiasi, yaitu bagaimana dia menjadi seorang wali kota yang bisa menumbuhkan rasa toleransi, rasa damai antar umat beragama. Nah, karena akhir-akhir ini kita tahu teman-teman, kalau dicampur adukan politik dengan agama, ini yang agak berbahaya. Nah, apalagi sudah mau dekat-dekat pemilihan ya, pasti wah hebat kali ada banyak orang yang membungkus politik itu dengan pakai agama. Nah, sehingga banyak orang yang membenci agama lain hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan politik. Nah, jadi ini satu pelajaran bagi kita supaya kita mari sebagai warga Indonesia saling menghargai. Apalagi kalau ada orang yang masih punya visi misi untuk mendirikan khilafah di negeri ini. Berhentilah untuk memiliki visi misi mendirikan khilafah di Indonesia. Karena Indonesia sudah cukup bagus bagi kita, sudah punya dasar negaranya, sudah punya undang-undangnya yang bisa diterima oleh semua pihak dan semua agama. Nah, tapi kalau yang ditegakkan misalnya seperti khilafah ini sampai mau bikin rusuh, mau membubarkan agama orang misalnya. Nah, justru itu bagaimana itu bisa diterima oleh semua umat beragama. Kalau mau menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, itu pasti umat beragama lainnya pasti tidak terima. Tetapi kalau sudah ada dasar negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu pasti diterima oleh semua pihak. Karena saya ingat kemarin beberapa video yang saya tonton, di mana ada pohon-pohon yang mirip-mirip dengan pohon Natal itu ditebang semua. Bahkan ada juga oknum ustadz yang mengatakan, wow, di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, itu narasi-narasi sebenarnya yang bisa memecah belah umat beragama. Nah, jadi ini dia teman-teman yang perlu kita doakan di bangsa kita, supaya para pejabat itu
bisa menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi toleransi, sehingga kita nyaman, damai dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.